Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita istirahat. Adapun pembacaan kita diambil dari Efesus pasal ke-5 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum membaca, merenungkan dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, Efesus 5 ayat 1-6. Adapun perikop dari LAI, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang saya ambil adalah menjadi pribadi yang penuh kasih. Ada 3 kata kasih yang semuanya menggunakan kata agape, yakni kasih ilahi. Dalam ayat 2 disebutkan Kristus Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan diri sebagai persembahan. Dialah pribadi yang penuh kasih, sang kasih surgawi yang turun ke dunia, memperagakan kasih sejati itu. Ia menjadi korban sembelihan sempurna yang menyenangkan Allah. Berikut kita disebut anak-anak terkasih. Berbicara status kita sebagai anak kekasih Allah. Jika kita membaca Roma 8 ayat 32 dan 15, kita akan membacanya pernyataan yang luar biasa tentang kasih Bapa kepada kita yang dicurahkan melalui Kristus Yesus. Seperti Bapa duniawi yang sayang dan berkorban untuk anaknya supaya anaknya maju dan bisa sekolah tinggi. Dia mau berkorban. Terlebih lagi bagaimana besar kasih Bapa kepada kita yang disayanginya. Seperti seorang anak yang dikasihi hidup menduplikasikan bapaknya. Demikianlah kita harus menduplikasikan, menjadi penurut Bapa yang penuh kasih. Ketika ada 2 ayat tentang kasih ini yang mendorong saya dan kita untuk hidup dalam kasih itu. Kata yang digunakan di sini adalah hidup dalam garis kasih, melangkah di jalur kasih, jangan keluar jalur, jadilah pribadi yang penuh kasih. Mintalah kepada keluarga, persekutuan di sekitar kita untuk mengevaluasi kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang penuh kasih atau belum? Berikan pengertian tentang kasih sendiri. Kasih bukan berarti selalu melakukan yang menyenangkan, namun selalu melakukan yang terbaik. Kasih itu memberikan kebaikan. Kasih itu melihat bagaimana hidup kita bisa terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, supaya kita mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan bagian kerajaan Kristus, maka hidup kita juga harus dihidupi dengan kasih itu. Tidak berbicara sembarangan, tidak hidup sembrono, tidak hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi bukan berarti kita meninggalkan mereka, tapi kita harus menjadi garam dan terang di dalam kehidupan orang-orang itu. Dalam masa pandemi 19 ini Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita terus tingkatkan kasih kita, karena Allah melalui
Kristus Yesus sudah mengasihi kita, mau berkorban, kita juga boleh berkorban, memberikan yang terbaik di dalam masa pandemi ini terhadap lingkungan di sekitar kita, terhadap jemaat kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang-orang yang ada dimanapun kita berada. Sehingga kasih Kristus tetap nyata dalam kehidupan kita. Kiranya marilah kita menjadi pribadi yang penuh kasih, karena kasih ilahi ada dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini, sehingga kami menjadi pribadi kasih yang luar biasa, karena Engkau adalah kasih ilahi sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami malam hari ini, sehingga kami boleh bangun pagi dengan penuh sukacita dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.